Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita pada pelajaran matematika. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa disiapkan buku catatan, buku paket, serta alat tulismu ya. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa atau campuran dengan pecahan desimal. Ingatkah kamu bentuk-bentuk pecahan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita telah belajar pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Coba diamati, anak-anak bisa membedakan ya. Selanjutnya, kita akan mencoba mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Sebelumnya, kita ingat lagi nilai tempat pada bilangan desimal yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini, Bu Anita punya bilangan 456,123. Nilai tempat angka 4 pada bilangan tersebut adalah ratusan, 5 puluhan, 6 satuan. Selanjutnya ada koma desimal. Di sebelah kanan koma desimal ada angka 1 yang nilai tempatnya per sepuluhan, 2 per seratusan, dan 3 per seribuan. Semakin ke kanan maka akan menjadi 1/10 lebih kecil. Sekarang coba kita lihat contoh soal berikut untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Coba kita perhatikan contoh soal nomor 1, 0,3. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita ingat lagi nilai tempatnya. Nilai tempat dari 0 adalah satuan, dan nilai tempat dari 3 adalah persepuluhan. Nah, karena 3 ini nilai tempatnya persepuluhan, maka jika diubah menjadi pecahan biasa adalah per 10. Selanjutnya kita tinggal memindahkan angkanya, yaitu 0,3. Karena depannya 0, cukup kita pindahkan 3-nya ke sini. Nah, jadi bentuk pecahan dari 0,3 adalah 3/10. Mudah ya. Selanjutnya contoh kedua, 0,35. 0 nilai tempatnya satuan, 3 adalah persepuluhan, dan 5 adalah perseratusan. Karena yang paling kanan adalah perseratusan, maka kita tulis per 100. Selanjutnya kita pindahkan angkanya, 35/100. Lanjut contoh soal ketiga, 1,23. 1 nilai tempatnya satuan, 2 per sepuluhan, 3 per seratusan. Kita tulis per 100, angkanya 1, 2, 3, kita pindahkan. Nah, jadi 1,23 bentuk pecahan biasanya adalah 123/100. Apakah bisa kita ubah menjadi pecahan campuran? Ya, bisa. 1/23/100. Selanjutnya, contoh soal keempat, 2,045. Apabila diubah menjadi pecahan biasa, 2 nilai tempatnya satuan, 0 per sepuluhan, 4 per seratusan, dan 5 adalah per seribuan. Maka di sini kita tulis per 1000. Tinggal kita pindahkan angkanya, 2045/1000. Bisakah kita ubah menjadi pecahan campuran? Ya, 2, sisanya 45/1000. 45/1000 masih bisa kita sederhanakan. Kita cari angka berapa yang bisa dibagi 45 dan dibagi 1000. Kita bagi 5. Sama dengan 2, tetap kita tulis 2.
45 dibagi 5, 9. Per 1000 dibagi 5, 200. Jadi 29 per 200. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi pecahan desimal. Ada dua cara yang akan kita pelajari. Yang pertama, dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Syaratnya adalah apabila penyebutnya memungkinkan untuk diubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kalau tidak memungkinkan, maka kita menggunakan cara kedua, yaitu cara pembagian bersusun atau porogapit. Sekarang perhatikan contoh berikut untuk mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal. Sekarang mari kita ubah pecahan-pecahan berikut menjadi bentuk bilangan desimal. Kita akan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh soal nomor 1, 3 per 5. Kita lihat penyebutnya adalah 5. Apakah 5 memungkinkan untuk diubah menjadi 10? Ya, bisa ya, kita kalikan dengan 2. Maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Sama dengan 6 per 10. Nah, bentuknya sekarang sudah menjadi 6 per 10. Selanjutnya, karena per 10, maka pasti ada satu angka di belakang koma. Kita akan tuliskan dulu. Di sini ada koma. Nah, ada satu angka di belakang koma karena per 10. Angkanya adalah 6. Selanjutnya kita tuliskan 0 di sini. Jadi, bentuk desimal dari pecahan 3 per 5 adalah 0,6. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. 21 per 25. Apakah penyebutnya memungkinkan untuk kita ubah menjadi 10? Tidak bisa ya. Kalau kita ubah menjadi 100, ya bisa. Dikalikan berapa? Kita kalikan dengan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. Sama dengan 21 kali 4, 84 per 100. Nah, karena per 100, maka pasti ada dua angka di belakang koma. Kita tuliskan koma. Angka di belakang koma adalah 84. Maka kita tambahkan 0-nya di sini. Bentuk desimal dari 21 per 25 adalah 0,84. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Kita lihat contoh soal nomor 1, 3 per 5. Apabila kita ubah menggunakan cara bersusun, 3 dibagi 5. Apakah bisa 3 dibagi 5? Tidak bisa karena 3 lebih kecil dari 5. Kita tambahkan 0 di sini, lalu pada jawabannya kita tambahkan 0, sekarang 30 dibagi 5. Apakah bisa? Ya, 6. 6 dikali 5, 30. 30 dikurangi 30, 0. Maka hasilnya sama dengan 0,6. Coba kita bandingkan cara pertama dan cara kedua. Bentuk desimal dari 3 per 5 adalah 0,6. Sama ya. Selanjutnya, contoh soal kedua adalah 1, 3 per 4. Bu Anita akan mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Sama dengan 1 dikali 4, 4 ditambah 3, 7 per 4. Nah, sekarang kita gunakan pembagian bersusun. 7 dibagi 4. Kita peroleh 1. 1 kali 4, 4. Kita kurangkan. 7 dikurangi 4 adalah 3. 3 tidak bisa kita bagi 4. Maka kita tambahkan 0 di sini dan kita tambahkan koma. 30 dibagi 4 mendapat 7.
7 kali 4, 28. 0 kurangi 8 tidak bisa, kita pinjam depannya ya. 10, di sini 2. 10 kurangi 8, 2. 2 kurangi 2, 0. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 20, 0. Maka hasilnya sama dengan 1,75. Anak-anak, lalu manakah cara yang harus kalian gunakan untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Anak-anak bisa menggunakan cara yang menurutmu paling mudah. Anak-anak telah belajar cara mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal dan sebaliknya. Sekarang kita akan belajar melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa atau campuran dengan desimal. Simak contoh soal berikut ini ya. Mari kita kerjakan soal nomor 1. Tentukan hasil 6,3 tambah 2/5 dalam bentuk desimal. Ingat ya, perintah soalnya dalam bentuk desimal. Maka, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis dulu. 6,3 tambah 2/5. Pertama-tama, karena 2/5 masih dalam bentuk pecahan biasa, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua. 2 dibagi 5. Karena 2 lebih kecil dari 5, tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di sini 0, 20 dibagi 5 adalah 4. 4 kali 5, 20. 20 dikurangi 20, 0. Nah, sekarang kita tulis 6,3 ditambah 0,4. Selanjutnya kita bisa menggunakan cara bersusun. 6,3, 0,4, komanya harus sejajar, tambah 3 tambah 4, 7, 6 tambah 0, 6, kita tambahkan koma. Jadi hasilnya adalah 6,7. Soal yang kedua, tentukan hasil 8,6 dikurangi 1/4 dalam bentuk desimal. Kita tulis dulu, 8,6 dikurangi 1/4. Karena 1/4 masih dalam bentuk pecahan biasa, kita ubah dulu menjadi desimal. Boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua. 1 dibagi 4. 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan 0. Di sini kita tulis 0, 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. 10 kurangi 8, 2. 2 dibagi 4 masih tidak bisa, kita tambahkan 0. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 kurangi 20, 0. Nah, maka 1/4 adalah 0,25. Sekarang tinggal kita tulis di sini. 8,6 dikurangi 0,25. Kita hitung menggunakan cara bersusun. 8,6 dikurangi 0,25. Ingat ya, letaknya koma harus sejajar. 8,6 dikurangi 0,25. Di sini bisa kita tambahkan 0. 0 kurangi 5 tidak bisa, maka kita pinjam depannya jadi 10. 6 menjadi 5. 10 dikurangi 5, 5. 5 dikurangi 2, 3. 8 dikurangi 0, 8. Kita tambahkan koma. Jadi hasilnya adalah 8,35. Ketiga, tentukan hasil 0,4 tambah 1/10 dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang
Soalnya meminta kita untuk menjawab dalam bentuk pecahan biasa. Kita tulis dulu 0,4 tambah 1/10. Karena 0,4 ini adalah bilangan desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,4. Ada satu angka di belakang koma, maka ini adalah per 10. 4-nya tinggal kita pindahkan. Jadi 4/10 ditambah 1/10. Berapa hasilnya? Ya, 5/10. Apakah 5/10 bisa kita sederhanakan? Bisa. Kita bagi 5. Kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1/10 dibagi 5 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 5/10 atau 1/2. Soal terakhir, tentukan hasil 2,5 dikurangi 2/5 dalam bentuk pecahan campuran. Nah, anak-anak sekarang kita tulis dulu ya. 2,5 dikurangi 2/5. Kita ubah dulu 2,5 menjadi bentuk pecahan. Ada satu angka di belakang koma, maka pecahannya adalah per 10. Sekarang tinggal kita pindahkan 25/10. Nah, kita tulis 25/10 dikurangi 2/5. Penyebutnya masih berbeda, yaitu 10 dan 5. Kita samakan penyebutnya dulu. Berapa? Benar, jadi penyebutnya adalah per 10. Sekarang kita tulis 25/10 dikurangi 2/5. Apabila penyebutnya kita ubah menjadi 10, menjadi berapa? Ya, menjadi 4/10. 25/10 dikurangi 4/10 adalah 21/10. Apakah bisa kita ubah menjadi pecahan campuran? Tentu bisa, sama dengan 2, 1/10. Sekian pelajaran matematika pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.